Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya untuk kuliah Google Ads. Sekarang kita masuk ke modul kelima. So, kita langsung aja masuk ke modulnya. Jadi kita langsung praktek aja. Oke, so kita masuk dulu ya ke akun. Setelah kita ngebahas tentang iklan Google Search, sekarang kita masuk ke iklan Google Display, Google Ads Display. Nah, kalau orang nanya gitu ya, apa sih yang dinamakan dengan iklan display? Nah, kalian harus tahu ya. Jadi, kalau search itu kan kemarin itu iklannya itu muncul kalau dicari di pencarian Google atau di search engine-nya Google gitu. Nah, sekarang kalau misalkan yang iklan display itu gimana? Nah, kalau iklan display itu munculnya di partner-partnernya Google. Contohnya apa? Contohnya misalkan website lain, ya kan, kayak tribunnews.com atau website-website lainnya yang sudah berpartner dengan Google. Nah, dari mana kita tahu kalau misalkan iklan ini Google Ads gitu ya? Nah, coba ya, kamu lihat iklan di sini, lalu kamu arahkan kursornya ke sini. Ya, maka akan kelihatan ya iklan oleh Google. Jadi bentuknya macam-macam. Bisa munculnya seperti ini, ya kan? Ada juga yang seperti ini. Ini iklan oleh Google. Terus ini juga, lihat ya, Folding Mountain Bike. Ini arahkan kursornya. Nah, ini Google juga nih, ada tanda ini kan. Gitu ya. Jadi, seperti itu contoh-contoh untuk iklan display. Ya. So, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan diskusi gimana sih cara ngebuatnya atau cara settingnya. Oke, masuk ke akun kalian, ya, ke campaign. Lalu masuk ke, kita masuknya adalah ngebikin campaign baru. Jadi bukan nambah ad group, karena kalau ini kan jelas berbeda tipe kampanye. Kemarin search, sekarang display. So, kamu harus masuk ke campaign baru, lalu pilih new campaign. Ya. Nah, masih melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan contoh kasus saya mengangkat tentang kosmetik ya, tentang skincare untuk jerawat. Nah, sekarang saya mau lanjutin itu juga. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini. Goal apa sih yang kamu inginkan? Nah, balik lagi ya. Pentingnya kita harus tahu goal adalah nanti itu akan yang nge-guidance kita harus pakai tipe yang mana. Gitu. Jadi, sebelum kalian beriklan, pastikan kalian harus clear dulu goal saya beriklan tuh ngapain sih, ya kan? Mau awareness kah? Atau mau traffic? Atau mau konversi? Atau mau retention? Atau mau apa? Engage atau apa gitu ya? Oke, nah kalau saya ngajarin kan Google itu memfasilitasi berbagai goals dari advertiser ya kan. Ada yang goals advertiser adalah sales. Ada yang lead, mau mendapatkan lead yang lebih bagus. Ada yang mau trafficnya lebih banyak gitu, yang masuk ke website. Ada juga orang yang pengennya, oke, aku pengen agar produkku tuh diconsider atau dipertimbangkan. Ada yang brand awareness and reach, dan juga ada yang goalsnya adalah untuk aplikasi app. Jadi ketika kamu punya produk apps, maka ini yang harus dipilih. Ya. Oke, kalau saya lebih sukanya itu pakai ini, karena sebenarnya tujuannya Google Ads itu ngebikin kayak ini, ya kan, pengelompokan ini hanya untuk membantu aja, untuk advertiser yang bingung, gitu ya. Tapi kalau kalian sudah clear, sudah tahu maksudnya yang mana, bisa pakai ini nih, create a campaign without a goals guidance. And then, kita ke select campaign type. Kalau yang search kita udah belajar ya kemarin ya, sudah sampai bikin, kemudian untuk optimasinya. Nah, sekarang kita akan coba ngebahas yang display. So, yang display ini kita akan pakai, oke, kita masuk dulu ke display. Nah, kalau display itu ada 3 tipe ya. Ada Smart Display Campaign, Standard Display Campaign, Gmail Campaign. Jadi sebenarnya kalau kamu
pengen iklan di email, ya, misalkan kamu nanti bekerja di suatu brand atau kamu menjalankan iklan untuk kamu sendiri yang pengen iklannya agar muncul di email, jadi nanti iklan kamu muncul di Gmail, itu bisa. Nanti yang dipilih adalah yang Gmail. Terus kalau misalkan kamu, misalkan ya, udah punya data konversi, kalau kalian milih Smart Display Campaign itu bisa dilakukan. Atau opsinya yang ketiga adalah pakai yang biasa aja, yaitu Standard Display Campaign. Oke? Nah, jadi gini ya, kalau untuk yang Smart Display Campaign, itu nanti Google akan, gimana ya, kamu nggak usah ribet bikin penargetan, oh saya harus nembak minat yang ini, saya harus pakai audiens ini gitu, nggak perlu, karena Google yang akan memilihkan buat kamu gitu. Karena konsepnya display ini berbeda ya dengan konsepnya search. Kalau yang search kemarin itu kan iklan akan muncul ketika kamu ngetik sesuatu di Google, kata kunci, lalu dia akan muncul di search engine ya, misalkan sewa mobil Surabaya, ya. Jadi iklan kamu akan muncul kalau iklan search ketika kamu search kata kunci, ya kan, di search engine Google, lalu iklan kamu muncul di sini di website. Oh ya, ini kan ad, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita udah selesai memahami tentang search, kita lanjut ke display. Nah, kalau untuk display, cara mainnya itu adalah iklannya nggak nunggu dicari, tapi iklannya itu muncul sendiri kepada audiens yang sesuai. Kalau kita ngomongin tentang display, cara penargetannya itu ada beberapa cara, gitu ya. Nanti saya akan bahas satu persatu tipe-tipe penargetan dari display. Jadi kita tuh bisa menggunakan berbagai strategi untuk penargetan iklan kita munculnya gimana, gitu ya, kepada siapa. Oke, so kita, karena saya akan mengajarkan kalian tipe-tipe target, makanya saya pakai yang standar display campaign. Karena kalau yang tadi saya bilang ya, kalau kalian pakai smart display campaign, itu kalian nggak perlu capek-capek, nggak perlu ribet-ribet untuk ngebikin penargetan. Oke? Karena nanti yang bikin penargetan itu Google-nya. Tapi syaratnya kalau bisa kalian udah punya data konversi sebelumnya. Karena kalau kalian udah punya data konversi, maka algoritma itu kan semakin pintar, semakin pandai dia kan. Makanya kalau dikasih smart display campaign bagus. Tapi ketika kalian nggak punya data apapun, langsung pakai smart display, itu saya tidak menyarankan. Ya. Jadi mulai aja dulu dengan kalian pakai yang standar display campaign dulu. Oke? Nah, misalnya ya, example saya mau pakai ini. Nah, selanjutnya seperti biasanya kalau selesai kita setting campaign, kita harus kasih dulu namanya ya. Ini misalkan jenisnya display. Display, for example, saya mau audience. Ya. Nah, di sini lokasi kalian bisa memilih. Saya ingatkan lagi, ketika budget kalian minimum, artinya kalian jangan target Indonesia. Jadi target aja langsung tempat-tempat yang spesifik. Misalkan, oke, target market saya itu, kan kalian sebelum nikah harus tahu tentang target market kan. Target marketnya kamu tuh siapa untuk produk ini. Misalkan, oh, kalau saya tuh mahasiswi skincare ini untuk mahasiswi di kota-kota besar, misalnya. Berarti kan yang kalian harus fokuskan itu langsung aja kota besar. Ya. So, location pilih Indonesia, pilih enter another location, kalian pilih advanced search. Oke, let's say saya mau fokus di kota-kota besar. Berarti saya pilih Jakarta, kan? Jawa Barat, West Java. Oke, saya mau nargetin lagi misalkan Surabaya.
Tangerang, oke, Makassar, Medan, kan. Oke, nah. Langsung aja kalian bisa masukin langsung beberapa. Langsung ya. Lanjut. Language. Nah, language ini pastikan kalau di Indonesia pakai Indonesian and English. Oke. Nah, biddingnya, karena kalian sudah pasang konversi kan, karena kan di pertemuan sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang konversi, so kalian sebaiknya pakai biddingnya adalah conversion. Oke, pakai dulu aja yang pakai aja dulu yang automatically maximize conversion. Ya. Selanjutnya, masukin budget. Misalkan budgetnya berapa? Let's say 100.000. Ya. Nah, selanjutnya, schedule all day. Nah, karena kalau iklan apa namanya display ini kan tidak mudah dicari ya. Jadi sebaiknya apalagi kalau budget kalian minimum, ini sebaiknya schedule diatur sehingga match, sehingga efisien. Misalnya saya hanya mau iklan saya muncul mulai dari jam 5 pagi. Apa-apa. Device. Kalau device kalian harus juga setting ya. Apalagi budget terbatas. Misalnya karena customer saya banyaknya itu adalah misalkan ya ibu-ibu, mahasiswi, bahkan mereka banyak menggunakan handphone daripada laptop misalkan ya. Saya mau fokus aja di handphone gitu. Bisa. Jadi yang kamu centang cuma mobile phone aja. Lalu untuk conversionnya kita pilih. Karena kalau misalkan konversi itu kan kita bisa setting berbagai macam konversi. Jadi di sini kamu bisa pilih kira-kira konversi mana yang kamu pakai gitu ya. Lalu di sini ada content exclusions. Nah, ini penting ya. Terutama misalkan nanti kamu megang brand khusus anak-anak misalkan. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita jual brand anak-anak atau brand tentang yang berbau keagamaan, misalkan brand baju muslim gitu. Nah, kalian kan pasti nggak pengen iklannya muncul di partner-partner Google yang membahas tentang seksual kayak gitu kan, kayak nggak pantas gitu kan. Nah, makanya ini kita bisa menegatifkan, yaitu contohnya di sini kalian bisa exclusions ya, itu mana aja ya. Misalkan yang ini sexually suggestive. Nah, profanity and rough language. Jadi, nah, mau muncul di sini. Ini juga jangan sampai kamu muncul di part domain. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin grup ya. Misalkan grup 1. Misalkan audience. Let's say skincare. Nah, kita jual skincare ya. Coba. Nah, di sini audience. Jadi gini ya. Kalau kita ngomongin tentang penargetan, tolong kalian catat ya. Jadi penargetannya di Google Display itu ada beberapa. Yang pertama penargetan audience. Yang kedua demographic. Ya. Yang ketiga keyword. Ada topik, ada placement. Nah, saya mau jelasin satu persatu dulu. Kalau audience, itu kalian menargetkan itu minatnya. Minatnya apa? Contohnya. Sebenarnya nggak cuma minat juga sih. Di sini ada keterangan lagi kalau Google, ada who they are. Ada misalnya parental statusnya gimana, mereka tuh orang tua atau enggak. Ya. Marital statusnya gimana, single, in relationship, married, kita bisa pilih. Atau educationnya apa. Lalu homeowners status. Ini bisa bermanfaat loh. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kamu punya produk itu baju bayi gitu ya. Misalkan kamu garap project untuk baju bayi. Otomatis kamu kan bisa memilih untuk hanya muncul di parents kan. Nah, kamu pilih parentsnya yang mana nih? Oh, parents of infant, parents of toddlers. Gitu. Oke. Nah, kalau udah education ini juga bisa penting juga. Misalkan kamu itu berjualan ini
kos-kosan misalnya, atau ya kos-kosan gitu. Nah, current college students itu kan artinya adalah mahasiswa gitu kan, yang sedang memang lagi mahasiswa. Atau kamu berjualan clothing line, clothing yang menargetkan college anak mahasiswa, itu juga bisa ya. Oke, terus di sini selain kamu who they are, kamu juga bisa menargetkan orang berdasarkan interest-nya mereka atau habit-nya mereka. Di sini ngomongin affinity. Jadi affinity itu lebih kepada interest-nya mereka tuh apa sih, secara keseluruhan ya, secara apa namanya, secara umum. Misalnya gini, saya nih sering-sering, karena gini ya, Google itu kan menangkap history kalian. Karena Google kan bisa melihat Gmail kalian, Google tuh bisa melihat history kalian YouTube, ya kan? Kalau kalian login gitu kan, terus bisa melihat browsing history kalian gitu kan. Nah, makanya itu Google itu akan bisa menangkap atau menyimpulkan kira-kira kita itu masuknya tuh apa gitu loh. Kira-kira kita tuh masuknya seperti apa di Google. Ya, kira-kira seperti apa, interest kita apa gitu ya. Terus ada juga berdasarkan ini in market. Nah, kalau in market itu juga sama sih, mirip sih. Jadi apa yang menjadi interest kamu, cuman yang lebih spesifik akhir-akhir ini lagi dicari. Contohnya apa? Kalau affinity ini misalnya, oh Zahra ini tertangkap sebagai orang yang suka fashion, suka apa ya, interestnya tuh ke fashion gitu kan. Tapi bisa jadi in marketnya itu lebih detail lagi. Misalkan nih, beberapa minggu ini saya lagi sering banget cari sepatu gitu. Maka Google akan menangkap bahwa affinity saya itu adalah fashion, in market saya itu ada shoes atau sepatu gitu ya. Terus di sini ada yang remarketing. Nah, seperti saya bahas kemarin ya. Jadi kita itu bisa merekam orang-orang cookiesnya, orang-orang yang masuk ke website kita gitu. Lalu kita bisa meremarketing ya, meremarketing orang-orang itu agar orang-orang itu dapat lagi iklan kita gitu ya. Terus habis itu ada juga yang namanya remarketing ya. Dan sebenarnya nggak cuma itu ya. Jadi kita juga bisa menargetkan agar iklan kita tuh muncul kepada orang yang serupa. Oke? Terus habis itu di sini ada similar audience ya. Similar audience itu bukan berarti iklan kita akan muncul di orang yang pernah masuk website, tapi Google akan mencarikan orang-orang yang memiliki tipe serupa. Kayak gitu ya. Terus juga ada custom audience. Misalkan kalau custom audience itu kita bisa setting, oh saya mau menargetkan iklan saya kepada perempuan yang sedang mencari sepatu lari. Jadi spesifik gitu. Itu bisa. Ya. Oke, selanjutnya. Um, Habis itu ada namanya penargetan demografi. Udah clear ya, audience ya. Audience itu dalamnya ini. Ya. Terus habis itu ada demografik. Kalau demografik itu lebih kepada usia, gender. Ya, ini penting juga nih. Ya. Kamu nggak mungkin ngeblas ke semua umur. Kecuali kamu sultan atau budget iklannya besar banget. Gitu. Jadi kamu mesti sesuaikan. Kayak misalkan skincare, saya jualan skincare ini ya misalkan ya, ngegel, kan? Nah, otomatis yang saya targetin itu female aja, yang banyak berjerawat misalkan ini, ya kan? Nih, oke? Okay? Nah, ini saya targetin, oke? Okay? Nah, sekarang masuk ke penargetan ketiga, yaitu keyword. Nah, kalau keyword ini, misalkan saya jualannya tadi ya, skincare untuk jerawat. Nah, kalau keyword ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kamu di sini, ya, artinya adalah nanti kamu tuh bisa memilih iklan kamu muncul di website yang kontennya tentang apa. Misalkan konten tentang jerawat, itu bisa.
gitu ya. Atau kamu misalkan aku udah punya list URL yang sama-sama ngejual tentang jerawat gitu. Atau website-website tentang kesehatan atau tentang kecantikan yang ngebahas tentang jerawat gitu. Gak apa-apa, masukin aja langsung URL. Jadi bisa dengan kata kunci atau bisa dengan URL-nya. Ya, jadi pahami ya bedanya ya. Jadi bedanya itu nanti ada di kalau interest tadi, kalau audiens itu ngejar tipe orangnya, personality-nya seperti apa. Tapi kalau yang ini, yang keyword ini lebih kepada ngejar website-nya. Jadi partner Google mana nanti di mana iklan kita muncul. Misalnya, oh iklan saya pengen muncul di website-website yang mengandung kata kunci cara menghilangkan jerawat. Atau serum penghilang jerawat gitu. Bisa. Jadi cara hilangkan bekas jerawat. Nah, nanti kalau kalian pilih yang sasarannya keywords, maka iklan kalian akan dimunculkan ke website-website yang mengandung keyword ini, yang kontennya mengandung ini. Gitu ya. Oke, jadi pahami ya. Nah, sekarang yang ke berapa nih? 4 ya. Topik. Nah, kalau topik itu mirip, cuman kalau keyword tadi kan dia langsung spesifik ke dalam kata kunci di dalam website itu. Nah, kalau topik itu nanti lebih general. Misalnya, oke, saya jualan obat jerawat, maka saya pengen iklan saya muncul di website yang membahas tentang topiknya kecantikan misalkan. Gitu. Jadi nanti iklan, karena gini ya, ketika orang membuat website, itu Google itu akan masuk ke dalam website itu dan crawling kata-kata di dalam website itu. Maka Google bisa menyimpulkan gitu. Oke, so website ini kategorinya adalah beauty. Website ini kategorinya adalah kosmetik kayak gitu, make up bisa, gitu ya. Nah, karena saya jualannya ini skincare misalnya, maka saya milih yang beauty service, ya kan? Orang yang di face and body care, gitu. Jadi ntar iklan saya munculnya di website-website dengan topik seperti ini. Itu kalau topik. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah placement. Kalau placement ini adalah gini. Kita itu bisa memilih iklan kita tuh muncul di website apa aja. Atau iklan kita display ini muncul di YouTube channelnya siapa. Muncul di YouTube video yang mana, di apps apa, itu kita bisa loh. Ya. Jadi bisa spesifik. Misalnya nih, saya jualan skincare jerawat. Saya pengen iklan saya muncul di YouTube channelnya vlogger gitu. Bisa. Kalau kamu mau pakai placement, kamu harus riset dulu. Kalian harus riset dulu, kira-kira misalnya website apa sih yang cocok dengan target market saya. Lalu YouTube channel siapa sih yang cocok? Gitu. Misalkan kalau saya jual skincare, oh berarti kan cocok dimunculkan iklan saya ini di YouTube channelnya vlogger-vlogger kecantikan misalnya gitu ya. Atau vlogger-vlogger yang followernya itu banyak mahasiswi yang berjerawat. Maksudnya mahasiswi kan kadang-kadang kan pengen mukanya mulus ya, jadi dia pengen agar jerawatnya hilang. Jadi kita menargetkan vlogger-vlogger yang ditonton oleh mahasiswi gitu. Jadi seperti itu ya, placement. Oke, sampai di sini jadi pahami ya. Jadi ada 5. Yang pertama tadi apa coba? Audience. Terus ada demographic, lalu ada keyword, ada topik, dan ada placement. Ya. Nah, setelah itu ada gambar yang harus disiapkan. Oke. Nah, jadi untuk tugasnya modul ini, tugasnya pertemuan ini adalah kalian harus riset dulu. Oke. Bikin persona dari produk kalian. Misalkan, saya produknya ini, target marketnya siapa, behavior-nya apa. Misalnya pun kalau misalnya targetnya
perempuan, kemudian usianya sekian. Gitu. Kamu tolong risetkan, dia itu YouTube-nya siapa yang ditonton, ya, website-website apa yang cocok, atau website-nya siapa yang merupakan target market kalian. Misalkan nih, kalau target market kamu anak muda, berarti kan kalian iklannya bisa dimunculkan ke Hipway, website-nya Hipway itu kan, atau website-nya IDN Times, ya kan? Terus kalau YouTube channelnya siapa? Tolong kamu riset ini ya, di riset. Kemudian kalian menyiapkan gambar. Nah, gambarnya ukuran berapa? Gambarnya kalian bisa menyiapkan gambar dengan ukuran ini ya. Jadi di pertemuan depan, kita akan masuk untuk membahas hasil risetnya kalian, terus gambarnya kalian. Oke. Nah, di sini, dan iklan kalian kan bisa ditentukan ya, seperti biasanya kan. Iklannya mau muncul di mana nih? Di laptop, atau di mobile, atau gimana. Karena kan kita di sini udah setting tadi di mobile aja. Terus image-nya itu, nah, jadi sebenarnya kalau masalah gambar, itu dia bisa langsung aja ngambil dari website kalian. Kalau website-nya udah ada, langsung nge-crawling gitu. Jadi dia di sini ngambil langsung dari website kalian. Atau kalian mau uploadnya berarti langsung upload, ya, milih. Misalnya langsung milih di sini. Untuk gambarnya, kalian harus cek di sini ya. Silahkan kalian catat ya. Nih, requirement gambarnya. Jadi untuk requirement gambar ini harus dipatuhin. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan nggak sesuai dengan ini, nanti gambarnya nggak bisa diupload. Ya. Jadi untuk image, jadi kalian menyediakan gambar untuk image dan untuk logo. Dengan requirement-nya seperti ini. Ya. Ada yang landscape dan ada yang square. Jadi tolong ini diikutin benar-benar untuk ukurannya. Ukuran gambar dan size filenya. Ya. Karena kalau size-nya kegedean, nanti juga nggak bisa di-upload. Oke. Nah, oke, di sini saya akan kasih contoh aja. Contoh beberapa ya. Oke. Jadi kalian bisa ke gambar, nanti munculnya iklannya seperti apa sih? Oke. Nah, nanti iklan kalian, kalau misalkan di web and app, ini misalnya kita isi ya. Nah, ini ya. Jadi iklan kalian nanti munculnya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, coba lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi ada gambar dan kata-kata. Nah, seperti ini juga ya. Terus bisa juga selain muncul di website and apps, muncul juga di Google Property. Contohnya apa? Juga di YouTube. Kalian juga muncul di YouTube. Karena kalau display itu luas ya. Munculnya bisa di YouTube, di app, ya, di website partner, gitu. Ini munculnya di YouTube seperti ini tampilannya. Oke, nah, so dikerjakan PR-nya, dikerjakan tugasnya. Jadi yang pertama tugasnya adalah riset. Sebelum riset yang harus disiapkan adalah data tentang produk kalian, demografinya, behavior-nya orangnya gimana, ya kan? Terus kedua riset, yang ketiga adalah bikin gambar. Yang spesifikasi seperti itu. Dan pastikan kalau bikin gambar itu yang menarik. Menariknya itu gimana sih? Jadi yang membuat orang ketika lihat gambar ini, dia tertarik untuk klik. Jangan terlalu banyak kata-kata juga sih, tonjolkan produknya. Kalaupun ada kata-kata itu, kata-kata yang kira-kira first impression-nya orang itu apa, dia tertarik gitu untuk klik. Ya. Nah,
sementara itu dulu aja, tolong tugasnya dikerjakan, dilengkapi semuanya gambar-gambar, sehingga di pertemuan ke depan kita bisa langsung praktek. Oke? Nah, sementara itu dulu aja dari saya. Terima kasih banyak ya. Nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.